jos gandos hasilnya. Sudah terlihat. Kali ini saya akan buatkan video tentang cara memasak nasi agar kepiar ya teman-teman. Saya ringkas dari video saya yang sebelumnya, mungkin membantu teman-teman yang ada pertanyaan di video saya yang sebelumnya kurang jelas. Ini saya akan buatkan video yang pendek dan lebih gampang dimengerti. Baik teman-teman, simak video selengkapnya. Untuk langkah pertama yang harus disiapkan itu adalah panci atau dandang ya teman-teman, buat memasak. Itu minimal harus 2 atau 3 lebih bagus. Tapi kalau teman-teman tidak ada, misalnya cuma ada 2, itu ya sudah cukup. Oke, langsung saja kepada teman saya. Saya sambil rokokan nggak apa-apa ya teman-teman. Ya pokoknya murni alami. Nah ini teman saya Mas Dia namanya, turunan saya ini masak nasi. Nah ini sudah dinyalakan kompornya, sudah dikasih air dan langsung tuntas saja di sini. Ini kita tunggu kurang lebih sekitar 15-20 menit ya, sampai di panci pertama ini mengebul dan bentuk tekstur berasnya nanti mengeras, ambiar gitulah teman-teman, dan siap untuk dikaru. Panci yang sebelah sana untuk memasak airnya ya teman-teman, sampai mendidih nanti. Jadi 2 panci. Kalau 3 panci, yang satunya nanti buat adangnya begitu teman-teman. Nah ini sudah mulai mengebul, jadi harus ada pembalikan agar kepiar. Tuh bisa dilihat dari teksturnya sendiri keras ya, menjadi keras nasi. Kita lakukan pembalikan agar panasnya lebih merata lagi dan berasnya menjadi kering. Itu tujuannya, saat nanti agar dicor atau dikaru ya, itu dapatkan hasil yang maksimal dan bagus gitu teman-teman. Ini teman saya sekarang sudah master ini, master abang, gak malu-malu dia. Alhamdulillah saya dalam mendidik teman-teman itu ya berhasil ya, tapi ada juga yang susah, tapi ada juga yang gampang. Itulah problema ya, namanya manusia ya, punya kemampuan sendiri-sendiri. Itu yang saya tahu. Oh, kayak kopi nah, kayak genah ya. Untuk ini ya tadi sudah diwalik ya, sudah di apa namanya, di pokoknya sudah umum wis kemegul ngono lho. Terus di apa jenenge, api ini agak dikecilkan, takutnya nanti air yang di sini di panci itu nanti habis. Hanya ya 15 menit, jangan pelipotan nih ngomong. 15 menit 20 menit aja air ini bisa habis, nanti malah gosong. Jadi alangkah baiknya dikecilkan ya dari kompor ini, api kompornya, supaya tidak terjadi gosong itu teman-teman. Dan juga dari teknik memasak ini ya teman-teman, yang menghasilkan agar kepiar itu sebenarnya banyak metode teman-teman. Nggak cuma dari metode saya ini, ada langsung metode siram itu ada, atau diliwet itu juga bisa. Tapi kan kita menyesuaikan ya kebutuhan kita, yang bagaimana gitu loh, kita maunya yang bagaimana, kita kan bisa pakai metode yang kita inginkan gitu teman-teman. Jadi untuk masalah metode ya silahkan teman-teman pilih sendiri yang sesuai dengan teman-teman. Mungkin ini terlalu ribet ya, bisa diganti metode lain. Tapi saya di sini cuma share aja dari pengalaman saya, dan menurut saya hasilnya itu memuaskan. Itu ya teman-teman. Saya mohon maaf ya teman-teman, di sini apa namanya, tempatnya itu ya sempit. Saya maksimalkan di sini karena saya di sini cuma ngontrak ya, bukan punya sendiri. Ini cuma saya di perantauan, saya ngontrak tempat, terus ya saya
reko lah, gimana caranya agar bisa buat adang, bisa buat aktivitas yang lainnya. Soalnya juga sempit, ini aja tidak ada kamar mandinya teman-teman, ya begitu. Nah, jujur saya juga cuma pengen share berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya ya, tentang bagaimana cara memasak nasi agar menghasilkan beras yang, maksud saya nasi yang kepiar dan enak tentunya. Langkah kedua dari video ini teman-teman yaitu proses ngaruh. Teman-teman bisa tambahkan minyak ya sebenarnya, tambahkan minyak agar hasilnya lebih kepiar gitu teman-teman. Ini mohon maaf ngaruhnya di bawah ya teman-teman, karena di sini nanti buat panci satunya lagi, jadi kejar waktu ya teman-teman. Tapi yang jelas ya saya usahakan nasinya ya bersih lah, tetap di dalam panci, cuma ngaruhnya aja di bawah. Tuh, jadi ini menjawab pertanyaan teman-teman ya, ngaruhnya itu air apinya dimatikan atau enggak. Nah ini tuh di bawah dimatikan saja. Memang ya ngangkat sana ngangkat sini, tapi tidak masalah buat saya karena ini mencari hasil yang maksimal, yang bagus ya teman-teman. Itu yang saya inginkan, bukan masalah ribetnya. Kalau nggak mau ribet ya sudah di magicom aja, itu beres, tapi hasilnya ya begitu. Ya teman-teman. Nah ini proses ngaruh seperti itu teman-teman, antara beras dan air itu posisinya hampir sama. Malah di atasnya beras ini, karena mungkin si masnya ini sudah tahu tipe berasnya seperti apa, jadi dia bisa menolak. Nah di atas berasnya kira-kira 2 cm tadi. Nah ini ditutup dibiarkan sampai airnya meresap dengan maksimal. Nah ini maksud saya buat kotor yang kedua, jadi yang ngaruhnya di bawah yang pertama karena yang satunya buat masak satunya lagi, karena ya keterbatasan kompor, kita cuma ada 2 kompor saja teman-teman. Karena mau nambah kompor lagi tempatnya sudah tidak ada, itulah, jadi ya saya buat begini saja. Tapi mudah-mudahan kedepannya nanti bisa merombak tempatnya, rezekinya berlimpah ruah ya kan, nanti bisa upgrade tempatnya, bisa membuat yang lebih bagus, mungkin 3 kompor bisa masuk di sini, itu harapan saya teman-teman. Apabila nanti kurang jelas bisa bertanya di kolom komentar ya, bagaimana cara memasaknya atau bagian mana yang kurang jelas, nanti akan saya jawab di kolom komentar. Baik, kita tunggu langkah selanjutnya sambil menunggu yang satunya tadi meresap ya airnya. Kita tunggu sekitar 10-15 menit. Oke teman-teman, baik, ini sekitar 15 menitan ya sudah terlewati. Nah ini hasilnya, jos gandos hasilnya. Sudah terlihat dari sini, kalau nantinya pasti nasinya kepiar, empuk, ora lengket ya. Gitu mas ya. Ini di langkah kedua ini dibalik ya teman-teman, dibalik dulu, diwolak-walik lah, ben sing ning dhuwur yang di atas itu pindah ke bawah biar empuknya itu merata. Kalau teman-teman nggak mau balik ya nggak apa-apa, tapi ya efeknya nanti tidak merata hasilnya. Jadi ya langkah baiknya tetap harus dibalik. Ini ya di lantai aja lo ngaruhnya. Mohon maaf ya teman-teman, ini ya karena tempatnya terbatas. Tapi ya nasinya tetap dipanci loh, nggak di lantai. Aman aja, pasti bersih. Ditutup lagi.
10 menit aja sudah bisa, karena kari nyengkake lah ibaratnya ini langkah ketiga nanti, tinggal langkah terakhir untuk mematangkan. Ini kan wis setengah matang lah itu intinya. Di panci yang kedua bisa dikasih minyak, tapi itu opsional ya, kasih minyak boleh, tidak juga nggak apa-apa. Fungsinya minyaknya ya agar lebih kepiar lagi, itu aja. Teman-teman opsional mau kasih minyak atau tidak. Intinya teman-teman ngerti lah apa yang aku maksud ngono lho. Aku yo share pengalaman agar teman-teman ngerti ya prosesnya, atau mungkin yang mau jualan nasi goreng, siapa tahu yang pengen jualan buka usaha nasi goreng gitu. Tuh, bisa seperti ini. Ini dimatikan juga kompornya, matikan semua. Sebenarnya dinyalakan juga bisa, tapi itu ada minusnya, nanti nasinya gosong gitu. Pas ngaruh gini dinyalakan bisa di sana, lebih cepat, tapi efeknya nanti ya dampaknya gosong, lengket gitu. Itu yang saya jaga teman-teman. Jadi ya lebih baik dimatikan saja. Toh ditunggu sambil ngopi yo enak, nyono rasa kesusu santai. Nah, ini juga ngaruh teman-teman di proses langkah yang kedua tadi ya. Ini di panci yang kedua, itu yang pertama, yang kedua hasilnya tetap sama, kepiar dan menggugah nafsu makan pokoknya. Kebul. Jadi ini sing komentar nak, keneng surup ini ki marai putih. Mas, loh iya putih loh ganteng. Ada mas. Mitos itu. Oh ditutup lagi, tunggu 10 menit. Nah ini sing wis dibalik mau, sing wis 10 menit ya, berarti balik. Terus masuk ke langkah ketiga, ya kuwi didang atau proses pematangan yang terakhir. Nah, ngedang yang terakhir. Sini sudah terlihat nasinya, nanti hasilnya bagaimana. Loh, disuntai mak kerupiuk. Nah, ini teman-teman. Jadi ngaruhnya itu di bawah saja juga bisa, nggak apa-apa. Menyesuaikan tempatnya lah. Kalau ada tempatnya di atas nggak apa-apa, lebih bagus. Tapi yang terpenting itu kompornya dimatikan saja. Dan lebih bagus kalau teman-teman pakainya kompor yang begini, kompor yang mawar ya, seperti kompor yang WOS itu, yang tekanan tinggi. Kalau yang rendah bisa sih kompor biasa, tapi prosesnya mungkin agak lama. Itu saja. Teman-teman, ini merupakan langkah ketiga ya. Setelah tadi kita balik, terus tunggu sampai 10 menit. Terus ini tahap terakhir dari langkah ketiga ya. Langkah ketiga yaitu ngedang. Ini nasinya ya. Tadi ini sudah dibalik ya. Terus kita adang. Ini di bawahnya air ya, di bawah situ yang ada asangnya itu loh. Didang dengan panci dandang yang ada asangnya itu. Didang, proses terakhir kita tunggu 15 menit cukup untuk api kompor yang sebesar ini. Kalau kompornya itu agak kecil ya, kita bisa tunggu kira-kira 20 menit ya, kurang lebih. Itu saja teman-teman, sampai nanti nasi ini matang. Kalau ini yang satunya masih proses ngaruh, di langkah kedua yang proses ngaruh ya, sudah dibalik teman-teman. Dan nanti akan masuk ke langkah ketiga, adang terakhir yang seperti ini ya.
Ini adalah langkah ketiga, yaitu ngedang terakhir, dan nasinya sudah matang. Ini masih terlihat empuk sekali, tapi nanti kalau sudah diangkat terus kangenan terus kepiar. Terus sembuhe koyong ini. Empuk dan kepiar, teman-teman. Ini nanti kalau sampean aplikasikan ke nasi goreng itu pasti kepiar dan bumbu-bumbu bisa menyatu, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Yang terpenting yang perlu diperhatikan adalah kadar air. Seiring berjalannya waktu nanti teman-teman akan mengerti apa itu harus apa yang dilakukan gitu. Air seberapa yang harus digunakan untuk beras yang keras, beras yang lembek, itu bisa disesuaikan seiring berjalannya waktu. Karena apa, belajar itu ya butuh proses teman-teman, ya langsung instan langsung bisa itu ya tidak bisa. Oh, ini masnya ini juga proses dulu, tapi alhamdulillah mumpuni. Mumpuni tuh. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya. Mungkin ada yang kurang jelas atau yang kurang mengerti, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar nanti ya. Insya Allah nanti akan saya jawab. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya sedulur.